Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu lagi di kegiatan Analisa Group dengan program konsultasi kesehatan gigi. Nah, di hari ini senang sekali hari terakhir di bulan September kita ngobrol lagi untuk bagaimana teman-teman semua dimanapun berada, baik di kota Sukabumi maupun di luar kota, untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, terutama saat ini saya akan berbicara tentang ibu hamil. Karena apa? Ibu hamil itu adalah utamanya untuk seorang anak. Nah, jadi seorang ibu hamil harus bisa menjaga, harus memiliki pengetahuan, harus bisa memiliki pikiran agar kandungannya bisa terjaga, khususnya dalam memperhatikan kesehatan gigi calon anaknya nanti. Nah, saya akan paparkan seperti apa sih dan bagaimana sih seorang ibu hamil itu menjaga kesehatannya, karena penting sekali. Ibu hamil itu kan mengandung seorang janin yang akan melahirkan seorang anak nantinya ya. Dan anak itu akan tumbuh kembang sampai dewasa, itu dimulai dari kandungan. Nah, di sini seorang ibu yang sedang hamil harus memperhatikan apa aja sih agar si bayinya, agar si anaknya bisa tumbuh kembang, terutama di kesehatan giginya. Dan bukan kesehatan gigi ibu hamil aja, bukan kesehatan anak aja, tapi gigi si ibu hamil itu juga harus diperhatikan. Ya, karena ketika seorang ibu itu sedang mengandung, itu biasanya banyak masalah yang terjadi pada kesehatan gigi mulutnya. Karena apa? Hormon seorang ibu hamil itu nggak stabil. Ya, oke, kita bahas yuk. Next. Kerusakan ibu hamil itu bisa mempengaruhi ke janin pasti, ya. Karena ketika ibu hamil itu biasanya hormonnya nggak stabil, sehingga seorang yang sedang mengandung atau ibu yang sedang hamil selalu berasa gangguan-gangguan yang nggak nyaman. Misalnya pengen muntah, ya, terus males makan, terus perubahan perilaku juga terjadi. Misalnya tiba-tiba, aduh kok pengen makan asam, aduh kok sebel sih sama si Anu gitu kan, aduh kok rasanya panas banget gitu ya badan gitu kan, sehingga itu akan mempengaruhi pada perilaku ibu hamil yang akhirnya kalau tidak dijaga, kalau tidak di-maintain, itu akan dan pastinya mempengaruhi kepada janin di dalam kandungannya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi ketika ibu hamil memiliki masalah kesehatan giginya, itu banyak faktor, salah satunya dari perubahan hormon. Ya, next. Banyak masalah-masalah, sekali lagi banyak masalah untuk seorang ibu hamil kalau misalnya, apalagi kalau seorang ibu hamil itu sudah punya masalah sebelumnya, itu sering menjadi gangguan. Gangguan ketika hamil akan terjadi perubahan pH dalam mulut yang menimbulkan rasa asam. Akhirnya ibu hamil itu akhirnya kondisi asam itu menyebabkan si giginya itu berlubang. Ya, apalagi kalau kalsiumnya kurang. Nah, karena adanya faktor hormonalnya yang nggak stabil dengan pH-nya menjadi asam, kalau tidak menjaga, kalau tidak dicegah sejak hamil atau sebelum hamil, itu akan menembus sampai ke sarafnya. Nah, untuk pencabutan gigi
untuk pencabutan ibu hamil itu tidak dianjurkan. Karena apa? Akan terjadi kontraksi nantinya. Nah, jadi kalau seorang ibu hamil memiliki masalah karena pH-nya asam, itu harus segera ditangani dengan cara kalau misalnya masih bisa ditambal, ya melakukan penambalan. Tapi kalau sudah sisa akar atau kariesnya sudah meluas, itu ditangguhkan untuk dilakukan pencabutan. Ya, sampai nanti sudah melahirkan baru dilakukan pencabutan. Jadi jangan kaget kalau punya masalah gigi berlubang dan makin terjadi masalah dengan gigi lubangnya, itu harus segera penanganan. Ya, jangan dibiarkan karena itu akan menyebar kemana-mana dan akhirnya terasa kurang nyaman. Oke, apa aja sih penyakit-penyakitnya yang sering terjadi pada ibu hamil yang tadi yang salah satunya berlubang. Yang kedua adalah gingivitis atau radang gusi. Ini biasanya gusinya merah-merah, gusinya ada darah. Kalau misalnya sikat gigi, dok kok saya sikat giginya berdarah. Ya itulah namanya gingivitis. Sekali lagi hormon berpengaruh. Nah, sudah ada radang, pastinya ada penumpukan plak atau karang gigi. Ini harus dilakukan perawatan scaling. Kalau ibu hamilnya kuat, itu bisa dilakukan perawatan scaling. Tapi kalau misalnya kondisinya lemah, sensitif, itu bisa ditangguhkan. Bantu aja dengan sikat gigi. Kalau saya lebih sering bantu dengan sikat gigi, ya, atas bawah, sehingga darahnya keluar, dan kumur-kumur daun sirih. Nah, kondisi ini sering terjadi, terutama ibu hamil yang sensitif. Sudah jadi gingivitis, sudah berdarah-darah, giginya merah-merah, gusinya, terus giginya lama-lama longgar. Kalau dibiarkan tanpa pengobatan, tanpa perawatan, itu akan menyebabkan si gigi goyangnya itu hilang, goyang terus. Nah, artinya apa? Di situ sudah terjadi penyebaran dari kerusakan ke jaringan pendukung, yaitu tulang-tulang alveolar. Nah, ini harus segera ditangani. Makanya kalau sedang hamil perlu kesabaran. Karena dengan semakin meningkatnya emosi yang terjadi karena perubahan hormon, sehingga kedepannya menjadikan masalah yang berkelanjutan pada gigi seorang ibu hamil. Nah, dari tadinya berlubang, tidak dilakukan perawatan, akhirnya lama-lama menjadi gingivitis atau radang gusi karena adanya penumpukan plak dan karang gigi, yang dibiarkan lagi menjadi penyakit periodontal atau kerusakan jaringan pendukung, yang akhirnya kalau misalnya giginya itu sampai bengkak, ya itu harus diberikan obat. Nah, itu perlu diperhatikan kalau seorang ibu hamil terus-terusan obat, itu juga bahaya. Nah, sariawan itu bisa terjadi untuk seorang ibu hamil karena kembali lagi hormon yang nggak stabil, stres. Makanya ini saya sampaikan, kurangi tekanan-tekanan dan tambahkan rasa sabar untuk ibu hamil. Kondisi tubuhnya nggak nyaman, kondisi tubuhnya sensitif sekali, perasaannya sensitif sekali. Nah, udah ditambah nggak pernah minum, akhirnya bibir juga terluka. Ini perlu diperhatikan. Halitosis bau mulut, ya karena tadi adanya sariawan, adanya gusi merah-merah atau gingivitis, itu bisa menyebabkan juga bau mulut. Ya, bukan hanya karena ada makanan, tapi gingivitis, lubang, sariawan itu bisa menyebabkan bau mulut. Nah, ini yang biasa terjadi pada seorang ibu hamil, terutama ibu hamil yang kurang menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, atau masukan-masukan yang diberikan ketika ibu itu ibu itu hamil.
Nah, itu perlu diperhatikan kandungan makanannya, vitamin, nutrisi, terutama kalsium. Nah, Epulis gravidarium tuh tumor gusi sebenarnya bukan tumor 100% ya, kalau misalnya dirapikan sebenarnya masih di insisi masih bisa masih ada perbaikan ya. Cuma kalau misalnya epulis ini tambah besar, itu bisa menyebabkan jadi tumor jinak. Dan kalau misalnya pasiennya itu daya tahan tubuhnya bagus, epulisnya juga bisa bisa menghilang. Tapi kalau misalnya kebersihan mulutnya kurang, terus nutrisinya kurang, terus itu banyak plak-plaknya gitu kan, itu akan membesar dan akan menyebabkan si gigi juga makin goyang. Apalagi sih, nah pertumbuhan bakteri yang berlebihan, nah itu juga bisa menyebabkan seorang ibu hamil jadi makin nggak enak giginya ya, karena produksi prostaglandinnya tuh semakin tinggi yang akhirnya menyebabkan kelahiran prematur. Ini perlu diperhatikan ya, karena jangan menganggap sepele untuk kebersihan karang gigi, untuk kebersihan gigi dan mulutnya. Karena sekali lagi kebersihan gigi dan mulut itu pengaruh sekali kepada organ tubuh lain. Nah, seorang ibu hamil itu penting dan wajib memperhatikan ini agar nanti anaknya tumbuh kembang dalam tulangnya, dalam giginya itu insya Allah membaik. Nah, kondisi makanannya, nutrisinya, terus cara makannya, makanan-makanan apa aja yang harus dipantang itu perlu diperhatikan. Karena kalau dibiarkan akan menjadi masalah nanti ke anaknya. Lebih lanjut, apalagi ke diri ibu tersebut. Apa aja sih tipsnya nih untuk bisa menjaga kebersihan bagi ibu hamil? Nah, biasanya kan ibu hamil kan suka muntah, suka nggak enak. Saya pernah merasakan seperti kayak gitu, bau-bau nih bangun tidur, gitu kan, bau bangun tidur kayaknya apa ya rasanya pahit, terus apa gitu kan. Nah, ini kalau terjadi rasa mual, terjadi rasa kurang nyaman, pengen muntah, segera kumur-kumur, terus sikat gigi yang rajin ya, minimal 2 kali sehari, walaupun ada beberapa orang, termasuk saya ya, itu bau banget waktu hamil itu sama odol, gitu ya. Terus rasa odol seperti apa? Tapi yang mau nggak mau itu harus kita lakukan. Dan upayakan juga kumur-kumur ya dengan obat kumur kalau bisa ya kayak di kalau misalnya ada yang makanan yang nyempil itu lebih baik dikumur deh ya. Hindari makanan yang manis-manis, gula-gula, yang soda-soda karena akan menimbulkan rasa nggak nyaman. Oke, sekali lagi buat ibu-ibu dimanapun berada yang sedang hamil, agak dari cara kesehatannya, ya. Mindsetnya jangan stres, jangan sampai terus sedih, karena itu akan mempengaruhi pada kondisi kandungan ibu. Ya, ini saya nanti akan sharingkan buat teman-teman yang ada di Sukabumi, silakan nanti datang ke klinik Kimia Farma yang memiliki masalah kotoran-kotoran bisa untuk ikan karang gigi. Next, ada promo untuk bersihkan gigi. Hari besok itu dengan harga khusus ditambah kalsium. Nah, ini penting sekali Ibu karena kami memberikan kalsium, magnesium yang bisa membantu, yang bisa menguatkan setelah melakukan sharing. Nah, khusus di bulan September ini harga yang hemat. Silakan teman-teman bisa datang nanti atau hubungi di nomor admin 0815 63
7202. Semua ini teman-teman bisa ikuti di YouTube kami, Anle Resa Group. Follow Instagram kami, Konsultasi Gigi Anle Resa. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman dimanapun berada. Karena ketika pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita tetap harus menjaga pola pikir. Ya mudah-mudahan dengan Anle Resa Group teman-teman bisa terus berkomunitas beriringan dengan kami. Informasi semua ada di nomor telepon 0815 63737202. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Materi-materi selalu berubah tiap minggu. Insya Allah kami ketemu lagi minggu depan khusus untuk kesehatan gigi dan mulut. Saya Dr. Gigi Leda Marlina, pamit undur diri. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.